Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan sukses dalam melakukan kegiatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang menarik, yaitu mengenai teori perilaku konsumen. Apa itu teori perilaku konsumen? Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah mengenai supaya kita memahami apa itu teori perilaku konsumen dan perilaku konsumen itu sebenarnya baiknya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian agar kita bisa nantinya setelah selesai melakukan pembelajaran ini, nah kita bisa lebih paham dan lebih mengetahui bahwasannya apa yang kita lakukan ini kira-kira sudah sesuai belum dengan yang ada pada materi pada hari ini. Oke, baik, kita akan membahas teori yang pertama atau pembahasan awal adalah mengenai biaya. Nah, sebelum kita jatuh kepada kebutuhan, kepada perilaku, nah kita harus tahu dulu nih biaya. Nah, biaya itu adalah nilai pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses produksi suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau harga pasar. Nah, biaya ini biasanya adalah nilai yang kita korbankan, berarti adalah nilai yang sudah kita keluarkan. Nah, biasanya seperti itu, bisa untuk memproduksi barang jasa atau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itu juga termasuk kepada biaya. Nah, bagaimana suatu harga itu dapat menjadi tolak ukur atau menjadi bernilai untuk pemenuhan barang dan jasa? Nah, di sini kita lihat ada yang namanya manfaat yang dapat menciptakan nilai. Nah, jadi biaya itu kan menggunakan yang namanya uang. Nah, uang itu manfaatnya adalah dapat menciptakan nilai. Dan nilai itu gunanya adalah sebagai alat ukur daripada harga. Jadi kalau kita seandainya membeli sesuatu, nah uang itu adalah alat untuk mentaksir daripada harga daripada barang tersebut. Nah, makanya di dalam Islam kita tidak boleh memperjualbelikan uang karena uang itu digunakan sebagai alat ukurnya. Kalau kita lihat, di sini ada atribut suatu produk yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan keinginan. Nah, kemudian untuk nilai itu adalah ukuran kuantitatif bobot suatu produk yang dapat ditukar dengan produk lain. Nah, jadi gunanya itu adalah untuk menukar. Jadi kita punya uang dan uang ini adalah untuk mentaksir harga. Nah, itu kita tukar dengan produk atau yang berbentuk barang dan jasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk harga itu adalah nilai yang disebutkan dalam satuan rupiah atau satuan moneter yang lain. Nah, itu adalah harga. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan kebijakan penetapan harga. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, ternyata hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah memilih tujuan daripada penetapan harga. Kira-kira kita menentukan harga itu sebenarnya untuk apa? Apa kegunaannya buat kita gitu kan. Jadi kalau seandainya kita punya tujuan, nah tujuan itu harus jelas. Kalau seandainya ingin memenuhi kebutuhan orang lain atau ingin membantu orang lain dan lain sebagainya. Jadi tujuan sebelum menetapkan harga itu harus jelas dulu seperti itu. Kemudian ada menentukan permintaan. Nah, untuk menentukan permintaan, di sini kita harus lihat dulu daripada permintaan terhadap barang atau jasa. Nah, dari barang atau jasa itulah kita bisa tahu berapa harga yang bisa kita berikan nantinya kepada barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian memperkirakan biaya.
Nah, sekarang setelah kita menentukan permintaan, nah kita juga harus memperkirakan berapa biaya yang bisa dikeluarkan dengan barang dan jasa yang telah kita produksi tersebut. Setelah itu, nah kita harus menganalisis biaya, kemudian harga dan penawaran pesaing. Jadi banyak aspek yang sebenarnya harus kita pikirkan, harus kita pilih-pilih bahwasanya ya penetapannya itu adalah benar seperti ini dengan dasar bahwasanya ada aspek A, B, C yang bisa mempengaruhi daripada harga tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada memilih metode penetapan harga. Nah, itu juga ada caranya juga. Nah, setelah itu barulah memilih harga akhir. Nah, setelah kita sudah mendapatkan harga secara final, nah barulah kita bisa mempublish bahwasanya harga satu barang dan jasa ini adalah seperti ini. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah mengenai kebutuhan. Apa kaitannya barang harga dengan kebutuhan? Nah, kebutuhan itu kita harus tahu dulu bahwasanya kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri. Nah, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Jadi, kira-kira kalau kita butuh sesuatu, nah itu barang atau jasanya bisa memberikan kepuasan atau tidak gitu. Kalau seandainya dia bisa memberikan kepuasan, nah itu adalah menjadi barang kebutuhan bagi kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dalam Islam. Nah, kebutuhan dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Ada yang doruriyah. Nah, biasanya kita menyebutnya yang familiar itu adalah kebutuhan primer. Kemudian hajiyah atau hajiat itu adalah sekunder dan tahsiniyat itu adalah tersier. 3 kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Nah, jadi 3 kebutuhan ini mana kira-kira yang harus kita prioritaskan? Nah, yang pertama itu adalah pastinya kebutuhan yang doruriyah atau darurat. Itu wajib kita penuhi terlebih dahulu, karena kalau seandainya yang darurat ini tidak terpenuhi, nah itu bisa mengancam jiwa kita, mengancam raga kita. Nah, jadi wajib untuk terpenuhi. Bagaimana dengan hajiat atau sekunder? Nah, kalau yang hajiat ini kebutuhan yang apabila tidak ada barang tersebut atau jasa tersebut, nah maka kita tidak masalah. Nah, contohnya kalau kita pergi ke suatu tempat, kemudian tempat itu sekitar 500 meter. Nah, sebenarnya kita bisa ada pilihannya. Kita boleh menggunakan kendaraan atau jalan kaki. Nah, jadi kalau seandainya dekat, itu menjadi kebutuhan yang hajiat. Karena apa? Kita punya opsi, kita bisa jalan kaki dengan sedikit berolahraga. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kendaraan kalau sekiranya kita tidak sanggup untuk jalan yang 500 meter tersebut. Nah, kemudian tahsiniyat atau tersier. Nah, ini adalah menjadi kebutuhan yang kalau kita punya ya bisa menjadi barang yang bersifat laks atau bersifat yang kalau tidak ada ya tidak masalah, tapi kalau ada nah kita bisa alokasikan menjadi kebutuhan yang lainnya gitu. Itu adalah secara bijaknya. Nah, kebutuhan di dalam Islam pada dasarnya konsumsi muslim itu tidak bisa dipisahkan daripada keimanan. Jadi keimanan itu sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi. Nah, baik dalam bentuk materi maupun spiritual. Nah, upaya tersebut meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi. Nah, maka keimanan ini yang akan memberikan kita rasa bijak untuk memilih suatu barang dan jasa. Nah, kemudian keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan juga memotivasi pemanfaatan pendapatan untuk hal-hal yang lebih efektif. Nah, jadi
untuk kebutuhan dalam Islam, untuk tingkat konsumsi dalam Islam, lagi-lagi yang menjadi dasar itu adalah iman. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus didasarkan kepada keimanan. Nah, kemudian jangan lupa seandainya kalau kita membutuhkan sesuatu itu, kita harus menempatkan apakah itu menjadi kebutuhan yang darurat atau itu hanya untuk pelengkap saja gitu. Jadi itu menjadi pertimbangannya penting buat kita sebelum kita memilih terhadap barang yang akan kita beli atau kita miliki. Nah, jadi seperti itu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukup sekian untuk menjelaskannya. Mari sama-sama kita mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.